Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa saffihu min khalqihi wa khalilu, amma ba'd. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Sehat selalu? Aman sentosa, Pak? Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat ilmu, sehingga pada pagi ini dengan semangat yang membara kita bisa hadir walaupun di luar sana dingin menyengat. Karena kalau bukan karena semangat kita untuk hadir di majelis ilmu, mungkin mendingan kita narik selimut. Maka marilah kita luruskan niat kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian orang lain, lewat belajar, lewat hadir di pengajian ini. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab puasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa, Pak? Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa? Ada yang ingat? Diusahakan Bapak kalau hadir di pengajian bawa buku catatan. Ya. Kenapa dicatat? Supaya tidak lupa. Ya. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu seperti hewan buruan, maka ikatlah dengan catatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Yang kita sebutkan syarat wajib puasa, yang pertama yaitu Islam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima mukmin, mukim, yang keenam suci dari haid dan bapak-bapak, haid dan nifas tidak? Insya Allah tidak. Kita juga membahas tentang rukun puasa, betul tidak? Ada berapa rukun puasa? 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Baiklah, berarti lulus. Sekarang kita naik ke level 2, yaitu uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka. Kenapa kita bahas ini? Karena hukum asal setiap muslim itu berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, mendapati bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Tapi dengan rahmat Allah, kemudahan dari Allah, kasih sayang dari Allah, Allah berikan uzur kepada mereka yang tidak bisa berpuasa. Pertanyaannya, uzur-uzur apa saja yang membolehkan kita untuk tidak puasa? Apakah sakit gigi boleh tidak berpuasa? Apakah sakit kepala boleh tidak berpuasa? Apakah kerjaan yang banyak boleh tidak puasa? Temukan jawabannya di kajian ini, insya
Siap jamaah? Jamaah. Baik. Uzur yang pertama yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah atid. Oh, sakit. Ya. Sakit. Maka boleh bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Tapi sakit yang bagaimana dulu? Jangan langsung senang, Pak. Apakah sakit gigi boleh tidak berpuasa? Sakit kepala boleh tidak berpuasa? Apakah masuk angin boleh tidak berpuasa? Nah, para ulama menjelaskan sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa itu ada dua. Ada berapa, Pak? Dua. Mana jarinya, Pak? Pis. Ya. Yang pertama yaitu sakit yang menyebabkan kematian. Sakit yang kalau puasa is dead. Ya, rahimahullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sakit seperti ini maka jangan puasa. Ya. Utamakan keselamatan jiwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Juga firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Walaupun atas nama ibadah enggak boleh. Apalagi atas nama cinta enggak boleh. Itu namanya bucin, Pak. Paham, Bapak? Yang kedua yaitu sakit bisa menjadi parah atau lambat sembuh kalau puasa. Maka boleh tidak berpuasa. Kalau tadi kan sakit yang menyebabkan mati kalau puasa. Sekarang enggak, lebih ringan. Sakit gak sampai mati sih, cuma sakitnya nambah parah atau lebih lambat sembuhnya, makin lama nanti sembuhnya. Ini pun dibolehkan untuk tidak berpuasa. Paham, Bapak? Paham. Ya, bahkan bukan dibolehkan, Pak, disunahkan jangan berpuasa. Jadi kalau sakit makin parah malah tak kunjung sembuh, maka disunahkan berpuasa. Kalau yang tadi sakit yang menyebabkan mati, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Paham ini? Paham ya? Insya Allah tidak, Pak. Maka berdoalah kepada Allah, wah ya Allah, aku titipkan ilmuku kepadamu, ya kan? Tetapkanlah ilmuku, jangan jadikan aku orang yang lupa terhadap ilmu. Kemudian yang kedua diamalkan, Pak. Insya Allah nggak lupa ilmunya. Diamalkan. Nah, orang yang sakit ini bagaimana? Kalau sakitnya bisa sembuh, ada harapan sembuh, maka qadha. Apa, Pak? Qadha. Qadha bukan qadha ya. Qadha. Ya, panjangkan dha-nya, bukan qa-nya. Di lain hari, lebih cepat lebih baik. Misalkan di bulan Syawal, dia sudah sembuh, buru-buru diqadha. Kenapa? Khawatir jadi almarhum nanti belum sempat qadha puasa. Yang kedua, jikalau tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh, diponis sama dokter, mohon maaf Bapak sudah stadium 4. Siap-siap. Umur Bapak 6 bulan lagi gitu. Kata dokter. Ya perkiraan beliau lah. Kalau puasa, kalau ngobong nggak bisa, harus tetap minum obat, nggak bisa. Nah kalau sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka apa, Pak? Bayar
fidyah. Makanya Bapak sakit ini bukan pakai perasaan diri, tapi kembalikan kepada dokter. Konsultasi Pak. Pak dokter, sakitku ini apakah membahayakan kalau saya puasa? Oh iya Pak, membahayakan Bapak. Bisa menyebabkan Bapak lewat, meninggal dunia. Atau jangan puasa Pak, karena sakitnya bakal nambah parah. Nah, kalau kata dokter seperti itu, maka boleh Bapak mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Jadi patokannya bukan perasaan. Aduh, sakit kepala, nggak puasa ah. Loh kenapa? Kan sakit. Nggak bisa Bapak. Kembalikan kepada siapa? Dokter. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya kalau kamu tidak tahu. Jadi patokannya dokter, bukan perasaan diri sendiri. Paham sampai sini Bapak? Berarti uzur yang pertama apa Pak? Sakit. Sakit yang bagaimana Pak? Sakit yang menyebabkan kematian atau sakit yang menambah parah atau memperlambat sembuh, maka boleh tidak berpuasa. Gimana Pak? Mau sakit? Enggak, alhamdulillah. Kemudian uzur yang kedua yaitu tua. Apa Pak? Tua. Masya Allah. Saya lihat wajah-wajah di sini walaupun tua tapi semangat 45. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat selalu, amin. Diberikan kebugaran, amin. Puber kedua. Orang yang sudah tua renta, yang mana jikalau dia tidak lagi bisa berpuasa, maka dibolehkan Pak untuk tidak berpuasa. Ya, mungkin nih yang sekarang masih ada orang tuanya, saya yakin sudah jompo orang tuanya. Betul? Pak Saiful masih hidup orang tuanya? Tinggal cewek. Masih muda berarti banyak. Tinggal ibu. Nggak tinggal mami. Siapa tahu Bapak manggilnya mami ya kan? Berapa umurnya Pak? 70, Masya Allah. Cucu 10, Masya Allah. Dari Bapak berapa? 3, Masya Allah. Itu dari istri pertama Pak? Doa Pak. Terima kasih Bapak. Iya, masih puasa, kuat puasa beliau? Puasa ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Lihat, umur 70 tahun. Ya. Masih kuat, masih kokoh. Rahasianya apa, Pak? Oke. Ini pandangan saya, Pak ya. Badan yang sehat itu dikarenakan badan yang sehat ketika tua, yang kuat ketika tua, itu dikarenakan dia menjaga badannya ketika muda. Menjaga apa? Menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ada cerita Bapak, seorang ulama pernah naik kapal. Kemudian ketika hendak menepi, ulama ini sudah tua Pak, loncat dia kayak pemuda. Orang-orang terkagum-kagum, kenapa ini udah tua tapi masih kuat loncat sejauh itu ya.
Maka ulama tadi mengatakan hadhil jawarih kunna nahfadhuha inda syababina fahafidhahallahu lana inda kibarina. Ini anggota tubuh saya jaga ketika saya masih muda dari maksiat. Maka Allah pun menjaga badan ini ketika aku sudah tua. Ya. Saya kasih, jadi kesimpulannya Bapak, formulanya apa? Taat bikin sehat. Apa Pak? Taat bikin sehat. Variabelnya T sama dengan T. Taat sama dengan sehat. Apa? Taat sama dengan sehat, betul ya. Jadi begitu Pak, cara menjaga badan. Kalau badan ketika muda dipakai untuk maksiat, gimana tuanya Pak? Betul, itu mah iya. Bapak nggak nyindir perokok kan Pak? Bapak nyindir perokok atau gimana ini? Masya. Dalamnya maksudnya apa nih Pak? Ya, barakallahu fiik. Oke, kembali ke jalan yang lurus ini. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa maka boleh tidak berpuasa. Ya, jadi jangan paksa orang tuanya. Assalamualaikum, Ma, Pa. Puasa enggak? Enggak puasa, enggak kuat, Nak. Puasa wajib Ramadan. Nah, ini bodoh anaknya. Ya. Orang tua enggak mampu jangan diperintahkan untuk maksain puasa. Terus apa solusinya Ustadz? Solusinya dalam Islam membayar fidyah. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa dikarenakan sakit yang selamanya, sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau dikarenakan karena tua renta, maka boleh baginya membayar fidyah. Bayar apa Pak? Fidyah, bukan pesangon Pak ya. Bukan pungli, bukan. Fidyah itu berapa ukurannya? Setengah sok. Bapak jangan sok-sokan. Ya. Berapa kilo? Masya Allah, pertanyaan bagus. Setengah sok. Ya. Satu sok itu 2,5 kilo. Itu ukuran zakat fitr, 2,5 kilo. Tapi ya khilaf ulama. Cara amannya 3 kilo beras untuk zakat fitr. Berarti setengah sok berapa Pak? 1,5 kilo. 1,5 kilo. An kulli yaumin miskina, setiap hari satu orang fakir miskin. Paham Bapak? 1,5 kilo untuk satu orang fakir miskin mengganti satu hari puasa. Berarti kalau 30 hari berapa? 30 dikali 1,5 kilo. 45 kilo. Boleh nggak dibayarkan kepada satu orang fakir miskin? Hah? Boleh, setiap tahun kasih orang. Bapak yakin? Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah menyebutkan miskin, ini namanya lafaz mutlak. Allah nggak menentukan bilangan. Berarti nggak wajib harus 30 hari 30 fakir boleh 30 hari diberikan kepada satu orang fakir miskin. Boleh Pak. 2 ya lebih boleh lagi. 1 aja 3 boleh. Paham Bapak?
Bayarnya kapan? Apakah satu hari harus langsung dikasih? Tidak mesti. Boleh satu hari langsung dikasih sore harinya? Boleh. Bapak sambil berburu takjil bawa itu 1,5 kilo beras. Ketemu orang fakir miskin, nih mas, sambil kasih takjilnya. Ya, boleh. Atau dirapel pak, di akhir, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, umur beliau umur panjang pak, anaknya 100 hafiz Quran semua, hartanya banyak, ya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang belakangan paling terakhir meninggal dunia, ya. Tidak paling terakhir sekali lah. Anas bin Malik bersama Nabi 10 tahun. Bersama Nabi berapa? Jadi abdi dalam, Pak. Pembantu Nabi, ya. Jadi sangat belia sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kecil waktu itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muda, masih muda. Paham ini Bapak? Boleh dibayarkan, dirapel. Apa? Iya. Iya, bagus, pertanyaan bagus. Apakah boleh membayar fidyah setelah berlalunya Ramadan? Jawabannya boleh. Tidak harus di dalam Ramadan. Karena belum tentu orang yang sakit atau orang yang tua itu mampu membayar fidyah pada saat tersebut. Betul tidak? Ya, boleh dibayar setelah bulan Ramadan. Tidak harus ketika bulan Ramadan. Cuma lebih aman, lebih selamat di dalam bulan Ramadan. Karena itu sebagai pengganti dari puasa yang kita tinggalkan. Ya. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, boleh. Sebagaimana qadha puasa juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk apa? Ngasih beras ke orang miskin itu apa, Pak? Hah? Bukan buat konten kan, Pak ya? Tapi untuk bayar paham Bapak? Berarti hukumnya apa Pak? Kok wajib? Bayar setelah Ramadan berlalu? Oh, boleh. Tapi lebih aman jikalau ketika Ramadan, ya. Oh ya, Masya Allah, bagus Bapak. Boleh nggak fidyahnya pakai duit real pula, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Emang orang makan duit Pak? Nanti dibelikan kuota. Bukannya dia yang makan, HP-nya yang makan. Tidak boleh Pak. Karena Allah yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Makanan kata Allah, makanan. Allah nggak nyebut baju, nggak nyebut kuota, enggak. Makanan. Berarti harus bentuk makanan. Kecuali kalau zaman sekarang manusia makannya uang, silakan. Tapi nggak ada yang makan uang, Pak. Nggak ada, ya. Maka belikanlah makanan. Makanya kata para ulama, boleh pakai beras, mentahan beras, boleh pakai makanan. Anas bin Malik mengumpulkan orang-orang miskin makan bareng di rumahnya. Dikumpulkanlah 30 orang fakir miskin. Makan. Begitu. Dimasakin sama Anas bin Malik, makan. Nggak masalah. Jadi boleh mentahan, boleh mateng. Cuma yang mentahan ini Pak, kata para ulama, yo dikasih lah lauknya. Ya, ikan teri. Apa namanya? Telur misalkan. Ya. Tahu tempe, biar masa orang makan nasi doang ya kan? Ya. Begitu. Lebih mantap lagi dimasak, Pak.
ada gulai sapi, ya kan? Rendang, ya kan? Ya. Pakai makanan yang biasa dimakan di negeri tersebut, Pak. Indonesia makannya apa, Pak? Beras, beras. Ya. Papua jagung, ya. Bapak orang Papua. Sagu, bukan jagung, sagu, Pak. Sesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Ya. Kalau kurma gimana? Kurma, Ustaz? Kurma mah di sini, bukan di Indonesia. Nggak mengenyangkan. Ya, begitu. Tapi ada pertanyaan sampai sini, Pak? Silakan. Ya. Ya. Baik. Bagi orang yang termiskin, paling miskin, Pak, ya, nggak ada lagi yang miskin selain dia, Pak. Sadis sekali, Bapak. Terus dia sudah tua atau sakit-sakitan, nggak ada lagi harapan hidup misalkan. Kan harus bayar fidyah nih, tapi miskin, alias kismin, ya kan? Gimana bayar fidyahnya? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Maksudnya gimana? Kalau nggak mampu ya rapopo, Pak. Nggak usah bayar fidyah. Nggak mampu gimana lagi? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu Allah memberikan keringanan bagi kita. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Pernah ada seorang sahabat berhubungan intim di siang hari Ramadan. Wahai Rasulullah, halaktu, celaka aku wahai Rasulullah. Kenapa kamu celaka? Aku berhubungan intim sama istriku di siang Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mampu memerdekakan budak? Enggak. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apalagi? Ya 1 hari nggak bisa tahan ini, kan? Apalagi 2 bulan. Yang ketiga, kalau begitu bersedekahlah, berilah apa? Makan kepada 60 orang fakir miskin. Wahai Rasulullah, katanya, nggak ada yang lebih fakir di Madinah ini kecuali aku. Tertawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Pak, kasusnya sama, Pak. Dia melanggar berhubungan intim di siang Ramadan, disuruh bayar kafarat, ngasih makan 60 orang fakir miskin, tapi nggak mampu karena dia fakir miskin. Rasulullah pun tertawa. Nggak bilang goblok, Pak, ya. Rasul nggak baru bilang goblok, ya. Ya, jangan ditiru yang goblok-goblok, Pak, ya. Terus gimana? Rasul pun meminta apa? 1 wadah kurma. Nih, kurma. Sedekahkanlah kepada orang fakir yang ada di sini. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kepada orang yang fakir miskin. Iya. Nggak ada yang fakir miskin lebih dari aku. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, kalau kita dalam urusan dunia lihatnya kemana, Pak? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Tapi kalau lagi jalan, Pak, jangan ke atas, Pak, ya. Bentrok nanti tabrakan. Jadi dalam urusan dunia lihatnya ke bawah, Pak. Kalau bapak sekarang sakit, ada yang lebih sakit lagi, Pak. Ya, kalau bapak sekarang sedang bokeh, ada yang lebih bokeh lagi, Bapak. Kalau bapak sekarang hitam, ada yang lebih hitam lagi, Bapak. Jadi lihatlah dunia itu ke bawah. Insya Allah hati kita akan qanaah, bersyukur, tenang, begitu. Nggak minder. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amal soleh yang diterima. Amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.